sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan ikan dan tepung disajikan dengan kuah cuko yang khas. Namun di Kutai Kartanegara ada pempek yang tampil berbeda karena menggunakan ikan sungai sebagai bahan utamanya. Inilah pempek Urang Hulu, sebuah usaha rumahan yang menghadirkan cita rasa khas daerah Hulu dengan sentuhan resep yang telah disesuaikan dengan lidah masyarakat Kutai. Berawal dari langkah sederhana, usaha ini kini mulai dikenal luas dan terus berkembang. Kali ini tim RRI Samarinda berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Nur Apni, pemilik pempek Urang Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apni. Usaha yang saya geluti pempek Urang Hulu. Pempek Urang Hulu ini berdirinya dari 2018. Cuman usahanya sering jalan, kadang enggak, kadang jalan. Pas digelutinya tahun 2021. Pempek Urang Hulu lahir ini dari yaitu pengurusan legalitas. Pertamanya kan bukan pempek Urang Hulu namanya. Pertamanya itu dapur Mbok. Habis itu pas pengurusan legalitas baru dinamain pempek Urang Hulu. Memutuskan nama pempek Urang Hulu itu karena targetnya kan di Hulu. Karena saya berasal dari Hulu, jadi targetnya pasar Hulu. Makanya dinamain pempek Urang Hulu. Karena kalau di Hulu tuh dengar kata Hulu dari akar sampai pucuk pasti dicari. Karena berbagai macam usaha ada saya jalani, cuman yang jalan cuman pempek aja. Usaha ini sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 2018. Namun saat itu produksinya belum berjalan secara konsisten. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Nur Apni mulai fokus mengembangkan usahanya sekaligus mengurus legalitas. Nama usahanya pun berubah dari yang sebelumnya Dapur Mbok menjadi Pempek Urang Hulu yang mencerminkan identitas daerah asal sekaligus target pasarnya. Berbeda dengan pempek pada umumnya, pempek Urang Hulu menggunakan ikan sungai sebagai bahan utama. Ikan-ikan ini didatangkan langsung dari daerah Kota Bangun, Melintang, hingga Muara Muntai. Tantangannya ke diri sendiri pertamanya, karena kan kadang mau produksi, kadang enggak, mut-mutan kan. Kalau yang dari memutuskan pempek itu kan pertamanya ikut iseng, ikut kursus. Habis itu tak coba ke tetangga katanya enak, kenapa enggak dijual. Hasil kursus baru dieksperimen lagi, sesuaikan dengan lidah Kutai lah. Proses pembuatan pempek dimulai dari pemilihan ikan segar, pembuatan adonan, perebusan, hingga proses pengemasan. Setelah itu pempek akan disimpan di dalam freezer selama 24 jam sebelum siap dipasarkan dalam bentuk frozen. Dalam sehari, waktu produksi berkisar antara 3 hingga 7 jam tergantung jumlah pesanan. Saat ini, seluruh proses produksi masih dilakukan sendiri oleh Nur Apni dengan bantuan suami pada bagian pengemasan. Untuk menjaga kualitas, setiap resep dibuat dengan standar takaran yang tetap, tanpa pengurangan agar cita rasa tetap konsisten. Pempek Urang Hulu hadir dalam berbagai varian seperti lenjer, kapal selam, dan isi keju dengan pilihan kemasan setengah kilogram hingga 1 kilogram. Meski kini mulai dikenal, perjalanan di awal usaha tidaklah mudah. Tantangan terbesar justru datang saat menawarkan produk kepada pelanggan yang seringkali memberikan berbagai alasan penolakan. Bahan utamanya saya fokusnya karena nembaknya tadi namanya pempek Urang Hulu kan, jadi fokusnya ikan sungai. Nah, kesulitannya kalau lagi banjir susah cari ikan. Ngalaknya di Kota Bangun, di Melintang, sama di Muara Muntai. Karena kan saya fokusnya di ikan sungai tadi kan, pasti pembedanya dari yang lain kan pakai ikan laut. Kalau saya fokusnya di ikan sungai, kalau ikan yang bahan baku utamanya saya ndak ada, diganti lagi ikan sungai yang lain. Kualitas rasa itu karena saya kan udah ada standar SOP-nya kan untuk itu, takaran-takaran resep. Jadi satu pun tidak ada yang saya kurangi dari resep. Kalau kemasannya kami untuk saat ini masih 2 kemasan 500 gram sama 1000 gram. Kalau variannya ada yang lenjer, isi keju sama kapal selam. Kalau untuk harga sekarang
dari 85.000 sampai 95.000 kalau ada yang request isi kan. Kalau untuk 500 gram yang mix 45.000, yang full keju atau full kapal selam 50.000. Pas nawarin nawarin pelanggan kan, saya enggak makan pempek, enggak bisa kan. Habis itu enggak makan ikan juga kan, coba aja dulu, enggak apa-apa gratis kan nawarinnya. Pertamanya ditolak, terus tak lagi kan. Habis itu beliau mau, sampai sekarang langganan. Testernya pertama kali itu ikut event. Untuk memperluas pasar, Pempek Orang Hulu aktif mengikuti berbagai event serta menjalin kolaborasi termasuk bersama BPOM dan influencer lokal di Tenggarong. Saat ini penjualan masih dilakukan dari rumah produksi dalam bentuk frozen. Selain itu, produk ini juga dapat ditemui setiap Sabtu sore di kawasan Simpang Odah Etam. Dalam perjalanannya, dukungan pemerintah turut dirasakan terutama dalam proses perizinan dan pemasaran. Kedepan, Nur Apni berharap Pempek Orang Hulu dapat menjadi salah satu ikon kuliner khas Kutai Kartanegara. Di event bagikan tester, sering juga kan BPOM ngajak ikut itu bazar-bazar di situ juga. Karena kan tanpa promosi kita nggak dikenal. Awal-awalnya kan saya malas promosi, jadi kurang dikenal. Sekarang sudah promosi, sudah endorse, alhamdulillah dikenal, jadi pemasukan lumayan. Untuk ngirimnya paling jauh kemarin ke Kalsel. Kalau dibawa banyak, kalau dibawa ke Bali, ke Gorontalo, ke Sulawesi sudah banyak. Peran pemerintah ada. Kalau untuk dinas-dinas kan karena kami dah BPOM, jadi proses kalibrasi, proses apa itu kan aturannya berbayar, dibantu, jadi kami dapatnya free. Harapannya Pempek Orang Hulu bisa menjadi maskot di Kukar. Habis itu doanya sih semoga bisa berkembang lebih jauh lagi. Tim Liputan RRI Samarinda.